Tahun lalu sebelum kita mulai 76 atau awal-awal kita mulai 76 Happy Community, kita tuh baru belasan desa gitu. Sekarang tahun 2022 kita tuh sudah mencapai kurang lebih sekitar 620 desa. Nah, kita punya cita-cita di mana Jarum 76 yang maju, desanya tuh harus maju gitu. Kalau teman-teman misalnya kita tuh nggak mau jadi brand yang sangat egois deh, brand yang cuma mikirin yang penting untung, Ya, yang penting untung, yang penting untung gitu. Tapi apa yang kita mau lakukan? Yuk, gimana caranya kita bisa mengembalikan keuntungan kita sebagian untuk teman-teman semua gitu, untuk teman-teman yang ada di desa-desa gitu. Karena itu kita punya prinsip, kita nggak mau jadi orang egois toh. Secara kasar, kalau nggak ada teman-teman semua yang mengkonsumsi 76, kita nih nggak gajian ya. Kenapa kita hanya mikirin diri sendiri, tapi kenapa kita nggak mulai memikirkan teman-teman semua gitu. Karena itu kita punya prinsip, yuk pokoknya di mana Jarum 76 yang maju, desanya tuh harus maju, itu prinsip kita gitu. Nah terus yang kedua, balik lagi 5-6 tahun lalu sebelum ada 76 Happy Community, itu saya juga datang ke desa-desa gitu. Nah biasanya itu saya kalau ke desa-desa tuh saya selalu mengajukan 2 pertanyaan gitu. Pertanyaannya gampang kok. Pertanyaan yang pertama yang selalu saya tanya ke teman-teman dulu, teman-teman cinta gak sama Indonesia? Saya yakin semua sama Indonesia 100%. Saya yakin 100%. Yakin. Pas pertanyaan kedua saya tanyakan, nggak ada yang bisa jawab satu kata pun. Saya cuma nanya gampang kok. Kalau teman-teman cinta sama Indonesia, apa yang teman-teman sudah perbuat untuk desa teman-teman? Langsung semua situ saat itu nunduk, mulai berpikir gitu. Karena gini loh, Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke ya. Indonesia tuh besar gitu. Bagaimana mungkin kita bisa bilang mencintai Indonesia 100% bahkan 110%, tapi kok kita lupa sama desa kita. Masih bagian dari Indonesia kan ya. Tapi kok kalian bisa bilang cinta sama Indonesia, tapi kok kalian nggak peduli sama desa kalian. Desa bahkan di mana tempat kelahiran kalian. Keluarga kita tinggal di situ, kita beraktivitas di situ itu. Nah, berangkat dari hal seperti itu, kita mulai berpikir, yuk kita mau lakukan sesuatu untuk desa-desa. Balik lagi ke 5-6 tahun lalu, sama pada waktu saya keliling-keliling desa, jujur saya tuh agak terenyuh, saya agak miris itu melihat keadaan Indonesia saat ini, terutama di desa-desa. Mungkin teman-teman Pak Kadus juga mulai merasakan, teman-teman mulai merasakan dulu. Bahkan sampai sekarang masih ada kok desa-desa seperti ini, di mana nilai gotong royong udah mulai hilang. Nilai kebersamaan udah mulai hilang, saling menghargai udah mulai hilang, terutama nilai untuk mencintai dan memiliki desanya udah mulai hilang. Karena kalau semua nilai ini hilang, yang ada apa? Saling curiga, yang penting kepentingan diri sendiri, provokasi. Bahkan dulu di desa-desa yang dulu, kalau saya dengar dari cerita teman-teman dari desa-desa lain, bahkan antar RT aja anak mudanya itu bisa tawuran satu dengan yang lain. Antar RT lu cuma karena lihat-lihatan mata doang. Padahal zaman dulu banget Indonesia terkenal ramah-tamah. Kalau kita lihat mata gini pasti luntur. Tapi sekarang udah mulai luntur gitu. Lihat lagi ini, bacok. Nilai-nilai itu udah mulai, karena apa? Ketika hal positif hilang, yang muncul adalah hal negatif itu. Nah, kita berpikir sama-sama semua, kita nih harus kembalikan nilai Indonesia gitu. Kita harus kembalikan nilai-nilai itu kembali gitu. Makanya kalau teman-teman nanya, kenapa sih ada program, tujuannya itu bukan programnya. Makanya kalau teman-teman nanya, Mas Ronald, bisa gak sih Jarum 76 langsung kasih aja lampu penerangan jalan misalnya? Bisa gak sih 76 langsung kasih aja gapura dan lain sebagainya? Sangat 100% bisa kok. Tapi pertanyaan saya sama teman-teman, kalau saya lakukan itu, apakah akan muncul nilai kebersamaan? Apakah akan ada gotong royong dengan yang lain? Terus yang keempat, apakah akan ada rasa mencintai dan memiliki desanya? Gak akan ada hal seperti itu. Karena semua hal-hal itu ada hal-hal yang teman-teman lakukan proses demi proses ini loh. Dan hal-hal itu yang sangat-sangat berharga yang gak bisa dibeli sama uang. Makanya tadi saya bilang, kalau saya lakukan itu langsung kasih, berarti saya gak peduli sama teman-teman semua. Saya nggak peduli desa teman-teman mau hancur kayak gimana, saya nggak peduli. Kalau saya lakukan itu semua, dan terlebih dari semua itu, kalau saya lakukan itu semua, berarti saya nggak peduli sama Indonesia. Semua yang saya lakukan saat ini, semua yang teman-teman 76 Happy Community sama Indonesia, dan kita mau Indonesia kita semakin lebih baik dan dimulai dari desa kita. Makanya teman-teman kalau lihat Merdeka Happy, slogan di bawahnya apa?
Indonesia adalah Indonesia kita. kita. Itu di topinya. Iya, iya. Indonesia adalah Kita. kok ragu. Maksudnya Indonesia adalah Kita. Indonesia adalah kita. Indonesia ini bukan hanya tentang saya, bukan hanya tentang Mas Heru, bukan hanya tentang Mas Ina. Indonesia ini tentang kita semua gitu. Sama dengan desa itu. Desa bukan hanya tentang komunitas desa atau Karang Taruna, bukan hanya tentang warga desa, tapi desa ini tentang kita semua yang ada di desa ini loh. Kayak perangkat desa juga nggak akan bisa melakukan apa-apa. Ada dana yang sangat-sangat terbatas untuk desa ini tuh. Komunitas juga nggak akan bisa melakukan apa-apa kalau nggak ada warga atau perangkat desa yang mendukung. Benar kan? Warga desa juga nggak akan bisa melakukan apa-apa kalau nggak ada seorang yang mulai bergerak gitu loh. Nah semua yang kita lakukan ini untuk mengembalikan sila ketiga apa? Persatuan Indonesia. Persatuan dan kesatuan itu. Indonesia merdeka karena adanya persatuan dan kesatuan, bener ya. Indonesia merdeka bukan hanya karena satu kota Batavia ingin merdeka, enggak kan? Tapi karena dari Sabang sampai Merauke punya mimpi yang sama untuk Indonesia merdeka itu. Sehingga saat ini kita bisa menikmati hasilnya, bener kan? Nah, tapi yang sekarang harus kita lakukan nilai leluhur itu loh. Maka tadi saya bilang tujuannya itu bukan programnya, tujuannya tuh kalau Merdeka Happy mohon maaf bukan menangnya, tapi tujuannya tuh Ya. apa yang teman-teman proses demi proses yang teman-teman lakukan saat ini bisa muncul lagi gotong royong, Gotong royong. kebersamaan, saling peduli satu dengan yang Iya. lainnya, terutama mencintai dan memiliki desanya. Iya. Ini yang sangat-sangat penting dan inilah harga yang sangat mahal. Teman-teman tahu kenapa saya bilang harga ini sangat mahal? Sebelum Indonesia merdeka, itu ada darah yang dikorbankan oleh pejuang-pejuang kita, bahkan mereka mengorbankan keluarganya sendiri loh, untuk Indonesia bisa merdeka. Nah, kita hanya perlu menjaga nilai-nilai ini, nilai-nilai yang menjadi Indonesia jadi bersatu gitu. Kita hanya perlu melakukan yang terbaik untuk desa kita gitu, dengan menjaga nilai-nilai ini semua. Gitu. Karena saya percaya teman-teman cinta sama Indonesia, saya yakin itu. Nah, makanya saya juga mau bilang sama teman-teman semua. Mungkin teman-teman nanya, Mas Ronald, kenapa sih ada kumpul bungkus atau kumpul cangkang? Tujuannya itu bukan kumpul bungkus atau kumpul cangkangnya gitu loh. Tujuannya itu yang pertama, teman-teman yang dulunya nggak pernah bersilaturahmi satu dengan yang lain antar tetangga bisa kembali lagi bersilaturahmi satu dengan yang lainnya. Terus tujuannya yang kedua, mulai menimbulkan harapan-harapan yang baru buat desa teman-teman. Karena gini loh, saya yakin nih semua Alas Malang semua ngalamin yang sama kok. Gendit juga ya. Gendit juga semua pasti ngalamin hal sama. Pada waktu teman-teman datang ke warga pertama kali, pasti teman-teman bilang gini, Bu, Pak, dari satu bungkus rokok yang sudah tidak terpakai ini bisa jadi lampu penerangan jalan umum. Bisa jadi Respon warga tuh pertama kali sama kok. Mau di desa Asma, mau desa